Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya ya. Walaupun Kanina sedih sih, sedih banget. Kenapa? Karena sudah berbulan-bulan sampai hari ini kita belum bisa bertemu juga di gereja secara langsung. Tapi nggak apa-apa deh adik-adik, walaupun Kanina merasa sepi sekali loh. Kenapa? Soalnya nih, kalau biasanya kakak masuk kelas sebelum mengajar atau sama abang-abang dan kakak yang lain ngajar di kelas tanggung, pasti banyak denger cerita adik-adik dulu lah. Ada yang cerita tentang sekolah, ada yang bercanda, pokoknya heboh. Nah tapi sekarang belum bisa. Gak apa-apa ya adik-adik ya, kita tetap saja bisa bertemu, ada via Zoom, bisa juga lewat chat di WhatsApp. Wah sebenarnya banyak banget adik-adik. Dengan kondisi sekarang teknologi juga semakin maju, sebenarnya banyak cara untuk kita bisa saling bertegur sapa walaupun tidak secara langsung. Oke deh adik-adik, gak apa-apa, kita tinggalin kesedihan kita dulu ke belakang. Hari ini kita mau ibadah minggu, walaupun kita hanya melalui YouTube saja atau video rekaman saja, tapi adik-adik semoga kita semua bisa tetap mengikuti ibadah minggu kita dengan baik. Nah sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Kakak mohon supaya adik-adik semuanya ikut bernyanyi bersama, karena ini adalah lagu sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baiknya sama kita sampai hari ini, hingga kita boleh tetap diberi kesehatan, masih bisa sekolah, masih juga bisa bersama mama papa serta adik ataupun kakak kita. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Kakak akan putarkan lagunya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu. Berdoa pembukaan, tapi kita angkat pujian ini satu kali lagi bersama-sama. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa pembukaan. Untuk itu kakak minta kita lipat tangan kita dan tutup mata kita karena kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan boleh menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bangun tidur Tuhan dan sudah mulai melakukan aktivitas kami dari tadi Tuhan hingga sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengikuti ibadah minggu Tuhan. Walaupun secara online, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menjaga kami, memberkati kami ketika kami akan melakukan ibadah minggu kami hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami kelas tanggung dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap diberikan kesehatan dan suatu hari nanti Tuhan kami yakin dan percaya kami akan berkumpul lagi, bertemu lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang boleh beracara untuk ibadah kami ini agar bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi pertumbuhan iman kami lebih lagi Tuhan dan bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu pujian pertama kita yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagu tadi adik-adik adalah ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baik kepada kita. Setiap hari di hidup kita, kita selalu mendapatkan berkat yang baru. Setuju nggak? Setuju ya? Nah adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Tapi kita akan angkat kembali satu pujian, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kakak yakin sekali bahwa adik-adik semuanya tahu lagu ini. Kita mau angkat satu pujian ini karena kita memang benar-benar mendengar panggilan Tuhan dan kita akan sama-sama jawab, "Ya Yesus, aku mendengar panggilan-Mu." Oleh karena itu adik-adik kita akan menyanyikan bersama-sama dan tentunya kakak minta semangatnya ya. Oke, kakak akan putarkan lagunya. Loh, sambil bertepuk tangan dari rumah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengan lebih semangat dan lebih gembira. Katakanlah, oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama
kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab kita. Tidak masalah mau dari HP, tidak masalah juga kalau ada buku Alkitabnya, akan lebih bagus. Yang penting kita sama-sama baca firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Kakak ulangi ya, Kitab Kejadian yaitu Perjanjian Lama, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat semuanya, ditandain dulu ayat yang mau kita baca bersama. Untuk kalau sudah, kita siapkan hati kita karena kita akan memulai pembacaan firman kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, ini kembali kami anak-anak-Mu kelas tanggung menghadap-Mu Tuhan melalui doa ini. Kami ingin meminta dan memohon perlindungan Tuhan agar kami bisa mengikuti dan mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini dengan baik. Ajari kami Tuhan dengan Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu agar bisa tinggal di diri kami untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami sehingga ketika kami mendengarkan dan membaca ayat-ayat yang ada di kitab Kejadian ini, kami boleh mengerti sehingga ya Tuhan Yesus, iman kami boleh semakin bertumbuh dan tingkah laku kami, perbuatan kami pun juga boleh baik. Tentunya kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu yang berkata-kata Tuhan melalui dia, dan itu boleh diberikan kepada kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya kembali? Sudah? Oke, kita akan baca bersama-sama Kitab Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ya, kakak minta walaupun adik-adik kita berjauhan, tapi kakak minta adik-adik tetap membaca masing-masing dari rumah Kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai ke-7. Oke? Ready? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama bahan Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Nah, berdasarkan bahan Alkitab tersebut, diambillah tema kita untuk hari ini, yaitu tidak melakukan kejahatan. Kakak ulangi sekali lagi, tema kita hari ini adalah tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, cerita yang kita atau peristiwa di bahan Alkitab kita yang kita baca dari ayat 5 sampai ke-7 ini adalah kisah awal atau prolog sebelum cerita air bah. Pasti masih ingat ya adik-adik dengan cerita air bah? Cerita air bah itu di mana ada seorang nabi bernama Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membentuk sebuah kapal yang begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena diharapkan kapal tersebut dipenuhi oleh seluruh manusia yang ada di zaman Nuh, sampai ke binatang-binatang ikut masuk ke dalam kapal tersebut untuk diamankan atau agar selamat dari air bah yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan menurunkan air bah kala itu? Kenapa sih Tuhan sampai membuat peristiwa air bah tersebut? Nah, adik-adik, alasan kenapa air bah itu bisa
diturunkan karena ada di ayat 5 sampai yang ke-7 ini. Nah, kita mau coba lihat dari ayat per ayat ya adik-adik. Nah, di ayat kelima di situ disampaikan di Alkitab, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, adik-adik, ayat 5 ini ingin menyampaikan ke kita juga, menyampaikan kepada kita semua bahwa dunia ini sudah semakin rusak. Kenapa dibilang semakin rusak adik-adik? Karena Tuhan melihat banyak sekali manusia-manusia melakukan kejahatan. Setiap hari mungkin ada hal kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan melihat hal itu dan Tuhan merasa bahwa ini sudah tidak benar adik-adik, sudah tidak baik. Karena pada awalnya ketika Tuhan menciptakan dunia, menciptakan manusia-manusia, agar manusia-manusia itu hidup bahagia, lengkap semuanya Tuhan sudah ciptakan buat manusia adik-adik. Itu adalah harapan dari Tuhan ketika Tuhan menciptakan dunia ini bagi kita. Tapi ternyata manusia sudah beralih menjadi jahat. Dan Tuhan melihat hal itu dan Tuhan merasa hal ini sudah tidak benar. Nah adik-adik, kalau kita baca di Alkitab, pasti kita pernah membaca beberapa peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kakak mau cerita ada kejahatan manusia yang pertama kali dilakukan. Kira-kira apa? Kira-kira apa kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia? Dan itu juga membuat Tuhan menghukum manusia-manusia tersebut. Oke, kakak kasih tahu ya adik-adik. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah pemberontakan oleh Adam dan Hawa. Jadi pemberontakan itu adik-adik maksudnya tidak mau menuruti perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan yang telah menciptakan Adam dan Hawa. Nah, pemberontakan apa sih adik-adik yang dilakukan mereka? Masih ingat nggak? Pemberontakan yang mereka lakukan pada saat itu adalah mencari tahu sendiri apa sih yang dimaksud Tuhan buat mereka, mencari tahu sendiri tanpa menunggu perintah dari Tuhan selanjutnya. Mereka mencari tahu sendiri dan akhirnya bertemu dengan seekor ular, yaitu jelmaan iblis ya adik-adik. Sebenarnya itu iblis, tapi dia menjelma menjadi seekor ular, dibujuk oleh ular tersebut untuk memakan buah yang sudah Tuhan larang untuk tidak dimakan. Mereka makan, mereka mendengarkan apa kata si ular, mereka mendengarkan, lalu akhirnya mereka menjadi manusia seutuhnya. Padahal sebenarnya adik-adik, maksud Tuhan itu Adam dan Hawa menunggu dulu perintah dari Tuhan selanjutnya. Nah, karena mereka tidak mendengar, artinya memberontak tadi, maka Tuhan akhirnya membuat mereka menjadi manusia seutuhnya dan kita adalah keturunannya. Nah, itu adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, yaitu pemberontakan. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik masih ingat peristiwa Habel membunuh Kain. Nah, kala itu Habel membunuh Kain yang seorang kakaknya dengan tujuan untuk mendapatkan hak kesulungannya. Nah, adik-adik yang mau kakak sampaikan di sini, Habel melakukan suatu kejahatan yaitu pembunuhan, dan itu hal yang sangat tidak baik dilakukan oleh manusia. Walaupun Habel memang adalah orang yang juga diberkati oleh Tuhan, tapi dia sempat melakukan kejahatan yaitu pembunuhan, dan itu adalah kejahatan adik-adik yang juga sudah dilihat Tuhan. Nah, sebenarnya di Alkitab masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia, dan Tuhan sudah melihat hal itu dan dia merasa bahwa awal tujuanku untuk menciptakan manusia dan membentuk dunia ini, yaitu agar semuanya baik, agar semuanya bahagia, ternyata sudah tidak bisa tercapai lagi adik-adik. Oleh karena itu, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, kita akan lihat bahwa
Tuhan itu sedang murka. Tuhan itu marah adik-adik. Nah, oleh itu kita baca bersama-sama di ayat yang ke-6 ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Seperti yang kakak bilang tadi, di ayat 6 itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah murka. Adik-adik pasti pernah melihat orang yang sedang marah-marah. Atau mungkin adik-adik sendiri pernah juga merasa marah. Nah, ketika hal itu terjadi, pasti ada penyebabnya kan? Pasti ada hal yang membuat adik-adik menjadi marah ataupun kesal. Nah, itulah yang terjadi kepada Tuhan adik-adik. Tuhan sudah mulai merasa marah. Nah, kemarahannya itu ditunjukkannya di ayat yang ke-6. Tuhan itu merasa menyesal adik-adik sudah menciptakan manusia. Sebenarnya kalau dengar kalimat Tuhan menyesal menciptakan manusia, artinya Tuhan menyesal menciptakan kita. Wah, itu dengarnya serem juga ya adik-adik. Karena Tuhan itu adalah Allah kita yang paling mengerti tentang kita, yang paling tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dia selalu mencukupkan kita. Tiba-tiba ada kalimat Tuhan nyesel menciptakan kamu, Nina. Wah, pasti sedih sekali mendengarnya. Nah, adik-adik, tapi karena kala itu Tuhan sedang murka, kala itu Tuhan sedang marah, maka terucaplah kalimat itu tadi. Tuhan menyesal bahwa dia telah menciptakan manusia di bumi. Dan itu memilukan adik-adik. Memilukan artinya Tuhan itu jadi sedih adik-adik. Tuhan itu jadi merasa bahwa kenapa, apa yang salah, apa yang membuat manusia ini kok menjadi jahat. Ini bukan niatku di awal. Kenapa ini? Mengapa bisa terjadi? Jadi begitu adik-adik. Jadi Tuhan langsung berpikir bahwa wah, manusia kayaknya harus dihilangkan, harus dimusnahkan. Nah, sebenarnya adik-adik, ketika Tuhan bilang Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia, itu bukan karena dia membenci manusia atau membenci makhluk ciptaannya, tetapi Tuhan itu tidak senang melihat dunia ini semakin rusak, semakin jahat tadi. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di ayat yang ke-7 adik-adik, ini adalah akibat kita ataupun akibat manusia melakukan kejahatan. Di ayat 7 disampaikan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan, itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, adik-adik, di ayat 7 ini adalah akibat dari perbuatan manusia, yaitu melakukan kejahatan tadi. Jadi, adik-adik pasti tahu kan, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, akibatnya pun adalah hal baik terjadi bagi kita. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat, pasti ada akibatnya. Kalau misalnya contoh yang terjadi di kehidupan kita, kalau orang ada melakukan pencurian, ada orang melakukan nyolong, jadi maling, pasti ada akibat yang harus dia tanggung, yang harus dia terima, yaitu di penjara. Siapa sih adik-adik yang mau di penjara? Pasti kan tidak ada. Namanya juga manusia, kita kan ingin bebas menikmati hal yang baik yang ada di dunia ini. Nah, itu adik-adik. Jadi apa yang kamu perbuat pasti ada akibatnya. Kalau kamu mau dapat akibat yang baik, ya berbuat hal yang baik. Kalau kamu mau berbuat kalau kamu ingin berakibat hal yang buruk, ya berbuat yang buruk. Jadi itu pilihan adik-adik. Nah, karena di Kejadian 6 ini, yaitu ayat 5-7 khususnya, manusia sudah tidak ada yang melakukan tindakan baik, semuanya banyak yang melakukan kejahatan, maka akibatnya Tuhan ingin menghapuskan manusia yang telah diciptakannya, sampai ke hewan-hewan adik-adik, sampai ke tanaman-tanaman. Semua makhluk hidup yang dia ciptakan ingin dia hilangkan dari muka bumi ini, agar dia bisa membuat kembali yang baru, menciptakan kembali yang baru, yaitu
membuat dunia atau bumi ini kembali penuh dengan orang-orang yang baik dan bumi pun menjadi indah. Itu adik-adik yang mau disampaikan di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh adalah akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Untuk itu adik-adik, kita kan berharapnya supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai kapanpun, kalau pernah dengar lagu sampai memutih rambutku, gitu ya adik-adik, sampai memutih rambutku, aku ingin menjadi anak Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, seperti bahan kita hari ini mau disampaikan bahwa Tuhan itu sayang adik-adik sama kita. Sayang sekali sama kita. Sampai saat ini kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Tuhan, dicukupkan. Adik-adik masih juga diberikan kesehatan. Mama papa kita juga masih sehat. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Nah, adik-adik, kalau kita mengecewakan hati Tuhan, pasti Tuhan juga sedih. Nah, itu yang kita tidak mau. Oleh karena itu, sesuai tema kita yaitu adalah tidak berbuat kejahatan. Nah, kita hindari adik-adik untuk berbuat kejahatan. Nah, Kak, aku kan masih umur begini, kejahatan apa yang aku buat? Ya, mungkin banyak juga adik-adik. Misalkan di sekolah, kita pernah sekali mungkin awalnya niatnya mau iseng sama teman kita. Tapi akhirnya karena mungkin teman kita tidak nyaman, tidak suka dengan isengnya kita, akhirnya menyebabkan dia terluka. Misalnya dia terjatuh atau apa, nah itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Walaupun bisa tidak dibilang, oh nggak jahat itu, tapi itu sudah bukan hal yang baik adik-adik untuk dilakukan. Nah itu juga pasti nanti ada ganjarannya. Ya dihukum sama guru di sekolah, atau dihukum sama orang tua di rumah. Nah tapi adik-adik, hukuman yang diberikan itu maksudnya juga bukan hal yang artinya kita dibenci kalau kita dihukum. Itu artinya kita harus lebih baik lagi dan tidak mengulang hal-hal jahat ataupun hal-hal tidak baik yang pernah kita lakukan. Kalau adik-adik masih ingat di renungan harian yang pernah diberikan, itu juga di situ sampaikan bahwa kejahatan itu tidak harus dilakukan, harus dijauhi. Kenapa? Karena itu hanya akan mendukakan hati Tuhan. Nah, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai ilmu pengetahuan diberikan ke kita, akal budi yang diberikan ke kita. Nah, seharusnya adik-adik akal budi yang sudah disampaikan oleh Tuhan diberikan kepada kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi tema kita yaitu tidak melakukan kejahatan, mengajak kita semua adik-adik, termasuk kakak juga, termasuk semua yang boleh mendengarkan ibadah hari ini. Kita sebagai manusia jangan melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, yaitu salah satunya tidak melakukan hal kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang Tuhan suka. Nah adik-adik, marilah kita sama-sama menyebarkan ke semua orang bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak yang dipilih oleh Tuhan, menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya adik-adik, sekian firman kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita tutup pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kepadamu Tuhan melalui doa pada hari ini, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah membaca dari kitab Kejadian 6 bersama-sama Tuhan. Ya Allah Bapa, hari ini kami diajarkan untuk tidak melakukan kejahatan. Tuhan ampunilah kami apabila kami masih ada melakukan hal yang kurang baik, baik itu kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, keluarga kami, ataupun saudara-saudara kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan hal yang membuat hati mereka sedih juga, ataupun membuat mereka menjadi kecewa terhadap kami. Itu artinya Tuhan pun juga tidak menyukai perbuatan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dan ajarilah kami Tuhan untuk memperbaiki perlakuan kami yang tidak baik itu menjadi baik Tuhan, dan ajari kami agar di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya
perbuatan baik yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapa kalau kami diberkati dengan pembacaan firman-Mu, dan selanjutnya ya Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang kiranya tetap berkati sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu tadi adalah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa akan selalu ada ayat hafalan di dalam ibadah minggu kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini adik-adik, coba dibuka kembali Alkitabnya. Kita buka Roma 6 ayat 23. Kakak ulangi ya, Roma 6 ayat 23. Sudah dapat? Nah, ayatnya ini adik-adik tidak terlalu panjang. Jadi kakak yakin adik-adik pasti bisa dengan cepat menghafalnya. Karena anak tanggung itu luar biasa. Seberapa ayat yang ada pasti bisa dihafal dengan cepat. Nah, ini adik-adik, kakak harapkan Roma 6 ayat 23 adik-adik bisa dengan cepat menghafalnya ya. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan kita. Kakak harapkan adik-adik bisa menghafalnya karena itu yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Oke adik-adik, dihafal ya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan kembali satu buah lagu sebagai penutup. Dan setelah itu akan kakak lanjutkan dengan doa syafaat. Nah adik-adik, lagu yang mau kita angkat sebagai penutup judulnya adalah Ku Mau Cinta Yesus. Kakak yakin adik-adik tahu semua lagu ini, dan lagu ini mau kita nyanyikan karena kita mau berjanji bahwa kita akan terus mencintai Tuhan Yesus sampai tadi yang kakak bilang memutih rambut kita. Kita mau cinta Yesus karena kita adalah anak-anaknya. Kita tidak lagi mau melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, tapi kita mau berbuat yang baik, yaitu salah satunya mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi kebanggaan, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita kembali siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian ini dan langsung kita akan berdoa. Kita bernyanyi dulu ya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kembali kita tundukkan kepala kita tutup mata kita juga lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, ini lagi kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin berdoa karena doa adalah nafas kehidupan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami anak-anak kelas tanggung hanya kepadamu ya Allah Bapa, sebagai Bapa kami yang selalu mengerti kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persekolahan adik-adik kelas tanggung Tuhan, di mana di minggu ini mereka juga sudah mulai sekolah Tuhan, kembali dari rumah. Biarlah Tuhan yang boleh berkati agar adik-adik kami ini selalu diberikan kondisi yang sehat, selalu diberikan kondisi yang baik Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa mengikuti proses belajar mengajar Tuhan dari rumah dengan baik. Dan kiranya apa yang boleh mereka dapatkan dari sekolah Tuhan, boleh mereka pakai juga di kehidupan mereka, dan mereka juga boleh mengerjakan setiap tugas dan PR yang diberikan dengan baik Tuhan. Dan itu semua bisa membawa mereka menjadi anak yang pintar dan mendapatkan nilai yang bagus Tuhan di dalam sekolahnya. Tak lupa kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan. Kami berdoa agar kedua orang tua selalu diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rejeki, dan setiap apa yang dibutuhkan oleh orang tua kami ini semua boleh Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan ya Bapa. Dan kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk kondisi saat ini ya Bapa, yang mungkin belum pulih benar ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu dan juga seluruh saudara-saudara kami yang lain masih berada di rumah ataupun melakukan pekerjaan mereka secara hati-hati Tuhan. Biarlah ya Allah Bapa, kami boleh terus mendoakan agar situasi ini ya Bapa, yang memang belum diketahui kapan akan selesai, kiranya Tuhan tetap tumpang tangan di dalam situasi ini, agar ya Bapa boleh cepat berakhir, agar ya Bapa kami boleh kembali bertemu satu sama lain di tempat-Mu ya Tuhan, yaitu di gereja. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan boleh berkati tenaga kesehatan, Tuhan boleh berkati pemerintah kami yang semuanya bekerja untuk situasi COVID-19 ini. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan, diberikan kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan itu semua berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh kembali pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah-ibadah online kami. Dan kiranya kami juga ya Bapa boleh terus diberkati dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini mau kami tutup dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.